Hari ini cerita pengeksploran gua di daerah Bilabong. Mungkin sebagian orang yang tinggal di daerah Depok dan Bogor tahu daerah Bilabong. Ini gua akan menceritakan cerita pengeksploran gua di rumah kosong di daerah Bilabong. Karena menurut gue sih ini tempat bener-bener creepy banget. Halo semua, selamat malam warga santuy. Lo dengerin baik-baik cerita pengeksploran gue kali ini. Kali ini mungkin gue gak akan ngasih cuplikan beberapa video di saat gue explore ya. Tempat Bilabong ini, rumah angker banget. Semoga kalian gak bosen ya. Ya semoga kalian gak skip juga video gue. Ya anggap aja lah hiburan semata. Jangan pernah bosan lihat muka gue yang kayak gini, yang apa adanya, yang gue hanya coba buat menghibur kalian semua yang ada di rumah. Entah di rumah, entah di mobil, entah di luar. Intinya kalian semua yang nonton video ini gue cuma pengen menghibur. Jadi video kali ini seperti yang opening tadi gue udah jelasin, gue gak akan ngasih cuplikannya karena video fullnya pun ada di 3K Cerut. Jadi kalian langsung lihat aja full video gua pengeksploran di rumah angker Bilabong. Untuk lebih mudahnya gua taruh di link deskripsi ada di bawah. Terus untuk behind the scene-nya aja juga pun udah gua upload di channel gua sendiri. Jadi di bawah video ini ada behind the scene pas gua baru mulai sampai di tempat Bilabong ini. Jadi cerita rumah Bilabong ini adalah cerita rumah kosong yang bermacam-macam cerita gitu loh. Jadi Bilabong ini gini kayak apa ya, disebutnya tuh Villa Bilabong. Jadi tempatnya gede, satu kawasan gitu. Itu satu kawasan yang seperti kota mati yang gak ada penghuninya gitu. Tapi rumahnya gede-gede dan banyak, dan itu banyak banget rumah yang terbengkalai di sana. Dan setiap rumah itu ada ceritanya masing-masing. Pertama kali gue dan 3K Cerut datang, gue dan 3K Cerut dan tim-tim misteri lainnya tuh langsung masuk ke dalam rumah itu untuk mengecek gitu. Jadi pokoknya setiap gue syuting selalu dicek dulu sebelum kita tag syuting. Pas di pengecekan rumah pertama yang gue sama 3K Cerut dan lainnya mau syuting, ternyata ada ular. Ya gue juga nggak tahu tuh ular sanca, ular piton, ular apa, pokoknya kata tim misteri yang udah survei ke dalam itu ada ularnya. Akhirnya kita memutuskan untuk nggak jadi syuting di rumah pertama yang kita mau datang, padahal tempatnya mantep banget tuh. Akhirnya gue dan 3K Cerut dan tim misteri Depok lainnya pindah lokasi, tapi masih di kawasan itu di daerah Bilabong ini, di Villa Bilabong. Pindah ke tempat rumah yang lainnya, kayak cuman nyebrang gitulah, sedikit lah gitu, kayak beda blok mungkin ya. Kalau perumahan tuh kayak beda blok, gue pindah ke beda blok dan ternyata nggak cocok tempatnya. Pas kita datang survei, tim nggak setuju karena menurut tim yang lain rumahnya cukup kecil untuk kita explore, takutnya durasinya nggak sesuai keinginan kita gitu. Padahal kalau dengar dari cerita rumah yang kecil ini yang dibilang sama tim, itu ada cerita dari pembunuhan asisten rumah tangga. Serem sih menurut gue, tapi ya udah gue ngikutin tim. Akhirnya gue dan tim pindah lagi nih ke lokasi yang nomor 3. Nah pas gue udah dapet lokasi rumah yang nomor 3, pindah dari blok nomor 2 ke nomor 3, itu juga mantep, bagus, tempatnya sampai 4 lantai, tempatnya luas, ada basementnya juga. Dan dengar cerita rumah ini bekas kebakaran. Pas kita udah mulai oke, kita udah survei ke dalam oke, semua segala macam udah oke, kita mulai tag lah syuting. Pas kita udah selesai opening, tiba-tiba tuh dilempar batu. Itu gede banget batunya, dan tim gak ada yang ngerasa buat jahilin, bener-bener gak ada. Wah gue juga gak tahu tuh batu dari mana. Nah selesai batu jatuh, salah satu dari tim 3K Cerut itu nengok ke belakang, dan di belakangnya itu tuh kan ada kayak pohon-pohon pisang, pohon-pohon gede, ada kalinya juga. Dan di sebelah selah pisang itu ngeliat pocong pula. Serem banget sih asli. Itu jelas banget
itu pas kita udah tag opening, udah selesai opening, baru mau ngeroom tour tuh, mau tag ngeroom tour, udah kejadian kayak gitu. Nah akhirnya kita minta untuk dituakan oleh tim misteri Depok yang lainnya yang berani buat mendampingi 3 kacrut dan gue pada saat syuting. Nah pas kita mau tag syuting masuk ke room tour ke dalam, kita ditegur untuk ya istilahnya mungkin warga situ tahu kali kalau tempat itu memang takut beresiko apa gimana. Padahal kita udah intelligent sama security dan warga setempat yang ada di situ. Kan posisinya antara kita nyampe sampai ke lokasi itu lumayan jauh, dan kita udah minta izin ke security dan warga setempat yang ada di depan semuanya itu tuh kita udah minta izin buat kita mau syuting di dalam. Terus tiba-tiba ada warga lagi dari dalam, kita juga nggak tahu datang dari mana, bilang untuk jangan lanjutin syuting di sini gitu. Akhirnya kita semua tim nggak mau ngambil resiko, kita cabut dari rumah ini. Nih akhirnya gue dan tim mikir udahlah kita pakai aja rumah yang kedua yang katanya rumah ini bekas pembunuhan asisten rumah tangga. Tim setuju, akhirnya kita balik ke rumah yang kedua. Kita balik ke situ, akhirnya kita mutusin untuk tag syuting di situ. Dan pas kita lagi syuting di situ, wow, di luar ekspektasi kita orang. Dipikir tuh biasa aja nih rumah. Ternyata enggak, biar kecil tempatnya tapi banyak banget kejadian. Lo lihat aja video di 3 kacrut, dari mulai pengeksploran itu ada penampakan dari kepala gitu, kayak ada kepala gitu dari pohon ada pohon gede gitu. Karena di sekitaran juga dari antara rumah ke rumah itu emang gak deket, bener-bener jauh bloknya. Dan mereka satu rumah itu dilingkari ya ilalang, pohon-pohon gede, belakangnya entah ada yang sungai, ada ya macam-macam deh tuh, pohon pisang apa segala macem, serem pokoknya. Dan itu ada kelihatan kepala. Terus pas kita mau explore ke kamar pembantu, itu kan antara rumah dan kamar pembantu itu kayak ada jeda, ada pisah gitu. Jadi mereka tuh nggak satu rumah pisah kayak halaman, baru rumah pembantu kecil kayak kos-kosan kecil yang dibikinnya sengaja untuk kamar si pembantu ini. Dan pas kita mau masuk ke kamarnya pembantunya ini, salah satu kru 3 kacrut, tim 3 kacrut ini ngedenger kayak ada suara guruk. Ya, gue nggak tahu sih itu pas di kamera kedengeran apa enggak. Coba lo nonton aja di video pengeksploran gue dan tim 3 kacrut, lo denger aja ada apa enggak gitu. Gue juga belum lihat lagi sih hasil editingnya. Tapi tuh jelas banget sih, gue aja yang dikasih tahu sama kru 3 kacrut tuh gue langsung, masa sih gue samperin. Dan iya, gue juga denger, tapi gue nggak tahu sih kedengeran apa enggak di kamera. Mudah-mudahan kedengeran biar kalian juga tahu gitu ada suara. Logikanya gini, kalau memang ya suara guruk-guruk itu adalah tikus, harusnya kan tikus itu kalau jalan di atas plafon bunyi guruk-guruk gitu kan, tikus jalan di atas plafon. Dan itu kalau ada plafonnya. Pas gue dan 3 kacrut ngedenger ada suara kayak gitu, gue samperin. Lo mau tahu di dalamnya itu nggak ada plafon. Jadi pas masuk ke ruangan pembantunya ini, atasnya langsung genteng ngelos ke atas, bolong gitu, nggak ada plafonnya. Logikanya tikus mau jalan gedebak-gedebuk di atas plafon mana gitu. Sedangkan jelas-jelas dari kamar itu plafon aja nggak ada. Kalau lu nggak percaya, lo lihat di video pengeksploran itu di shoot kok ke atas, nggak ada plafonnya di kamar pembantu itu. Udah lanjut dari situ, selesai kita pengeksploran, uji nyali lah di tim 3 kacrut. Karena 3 kacrut ini sekarang dibikin 2 segmen, explore dan uji nyali. Pada saat uji nyali, kru dari 3 kacrut ini yang uji nyali, banyak banget kejadian kayak ditempong plafon gitu. Gue nggak tahu itu plafon apa itu dari kusen, karena itu berbentuk kayak kayu pipih gitu, kayunya tuh pipih tipis gitu. Dan itu ketangkap kamera dan suara jelas banget. Terus kayak ada suara gedebuk. Gue pikir tuh pas lagi peserta uji nyali, gue pikir rubuh atapnya, karena kan udah rapuh kan, udah lama juga ini tempat, udah rubuh gitu. Ternyata enggak, bukan karena rubuh, tapi karena ada yang jatuh. Dan itu kedengeran jelas
posisinya itu gue tinggalin peserta uji nyali ini jaraknya emang nggak begitu jauh, tapi masih terjangkau, tapi nggak deket banget lah gitu ya. Berapa meter ya antara jarak gue nunggu dan si peserta ini uji nyali, itu kedengeran, bener-bener kedengeran, jelas banget. Mudah-mudahan di kamera juga kedengeran ya, tapi gue yakin pasti kedengeran karena gede banget. Belum lagi yang peserta uji nyali rasain tuh di situ yang katanya ada suara, terus ketukan tembok, terus dia dilempari ini itu banyak banget dilemparin. Mudah-mudahan semua itu ketangkap oleh kamera ya, biar kalian juga bisa nyaksin dan denger apa aja yang disaksikan oleh peserta uji nyali. Terima kasih yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kasih gue jempol ke atas kalau kalian suka sama video gue, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menurut kalian video gue membosankan. Setiap video yang gue kolaborasi, yang gue ceritain di sini, yang ada linknya pasti gue taruh di deskripsi. Jadi video kali ini suara benda-benda jatuh dari uji nyali dan pengeksploran gue dan 3 kacrut, linknya gue taruh di deskripsi. Jadi lu lebih mudah, tinggal lu lihat deskripsi gue, lu klik mau nonton video yang mana. Selamat malam, gue Spin Gecer, cabut.